Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Karno Sanjaya mengimbau kepada para warga masyarakat jamaah Masjid Nurul Iman. Setiap malam Kamis kita mengadakan ta'lim yang terdiri dari kajian tasawuf, fikih, dan juga kajian kontemporer. Maka kami pengurus masjid mengharapkan kehadiran para jamaah untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka mengisi kegiatan sholat berjamaah dan memakmurkan Masjid Nurul Iman. Maka untuk itu sekali lagi kami sangat mengharapkan kehadiran para jamaah tepat waktu karena kegiatan ini dilaksanakan pada sekali lagi malam Kamis pada maghrib sampai dengan isya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keluangan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga dapat menghadiri kajian-kajian yang diadakan oleh Masjid Nurul Iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah kita yang memakmurkan di rumah dari kegiatan sholat berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam ini berkaitan dengan sekali dan melaksanakan rutin insyaallah ketiga dan keempat yang benar adalah alhamdulillah ini diisi oleh pemerintah yang berkaitan dengan kajian-kajian yang insya Allah melakukan kita dan kontemporer sebenarnya insya Allah menambah pengetahuan kita, menambah kehusuan kita ketika eksekutif sangat menarik bersama. Maka mudah-mudahan ini merupakan kajian yang dilaksanakan setiap malam Kamis yang punya menuntut kebersamaan kita. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dalam Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mengingatkan masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan kita sangat bermanfaat. Al-Fatihah. Ya
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini dalam sebuah majelis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh manfaat yang besar dalam majelis ini. Salawat dan salam kita tidak lupa kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sekedar sedikit lagi untuk memotivasi kita menuntut ilmu, bahwa begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, apalagi hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang bercerita tentang keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali. Mengapa menuntut ilmu itu menjadi sangat utama? Karena hanya dengan ilmu kita dapat memastikan bahwa apa yang kita pahami, apa yang kita amalkan itu adalah benar. Jadi ibaratnya ilmu itu kan cahaya, ya. Sehingga dengan ilmu maka menjadi terang hidup kita, ya. Siapa yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak, maka cahaya hidupnya akan menjadi semakin terang, ya. Siapa yang ilmunya kurang, tidak berilmu, maka tidak memiliki cahaya di dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan kita ini. Jemaah sekalian, seperti biasa saya mencoba membuat kerangka-kerangka skema untuk memudahkan kita memahami pembahasan yang insya Allah akan kita sampaikan. Jadi memang ini temanya adalah kajian kontemporer. Akan tetapi saya sebelum masuk kepada tema kontemporer atau tematik yang sesungguhnya, saya mencoba membahas dulu kerangka yang paling dasar untuk membangun basic, ya, membangun dasar pemahaman yang kuat terhadap ajaran agama kita. Saya sedikit ingin menggambarkan betapa sulitnya kita hidup tanpa kita memiliki ilmu yang banyak, ya. Coba kalau kita bagi kehidupan itu kan begini. Ini ada kehidupan dunia, ya. Ini kemudian sesudah dunia. Ini sebelum dunia. Kalau kita sedikit sederhanakan fase hidup kita kan begini. Kita sekarang ini semua di dunia. Tapi sebelum di dunia, kita pernah sebelum di dunia. Dan nanti pasti akan kita berlanjut setelah dunia. Jadi kira-kira kalau kita sederhana begini. Nah, kalau di sini kan ada masalah ini. Ini masih fitrah semua, manusia masih suci semua, nggak ada problem di situ kan. Ini belum ada masalah di alam ruh, ya. Nggak ada problem di sana, masih aman. Nah, coba bayangin. Kemudian manusia lahir ke dunia. Manusia lahir ke dunia itu kan sudah sangat beragam. Dari sisi agama saja kita bilang kemarin pertemuan-pertama sudah kita hitung berapa agama yang berkembang, berapa pemikiran yang berkembang, dan tipe-tipe manusia yang hidup di dunia kan macam-macam. Ada ahli ibadah, ada ahli maksiat, ya. Ada yang ahli ilmu, ada juga yang tidak berilmu.
Jadi dalam kehidupan dunia ini seluruh manusia ini bercampur gitu. Bercampur baur. Orang yang baik, orang yang tidak baik, orang yang mabuk, orang yang berzina. Ini kan menyatu nih dalam kehidupan kita nih ya. Jadi ini banyak sekali ragam-ragam pemahaman dan perilaku yang berkembang di dalam kehidupan dunia ya. Dan satu dengan yang lain itu pasti saling mempengaruhi. Agama ya, kalau dalam ayat kan Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan tenang Yahudi Nasrani kecuali kita ini ikut mereka. Berarti mereka akan secara terus dan sungguh-sungguh agar kita itu terpengaruh gitu. Nah, coba Bapak sekalian, ini terakhir-terakhir ini kan banyak sekali di YouTube ya, orang yang diklaim mantan ustadz. Tanya tuh di YouTube sekarang, dia cerita saya tadinya fanatik agama Islam, bahkan berasal dari ormas Islam tertentu, lalu kemudian dia keluar dari Islam dan menjadi penganut agama lain dan aktif mendakwah menjelek-jelekan Islam. Itu kan banyak. Berarti dalam kehidupan kita ini saling mempengaruhi. Belum lagi kita bicara ini ada jin, ada setan ya. Jin dan setan tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur. Berpikir, berusaha bagaimana agar kita terpengaruh dengan apa yang mereka ingat. Apa yang kira-kira bisa membuat kita itu tidak terpengaruh? Coba kan? Kita bilang iman, iya benar. Tapi iman yang tidak disertai dengan ilmu yang cukup tidak kuat. Saya percaya Allah itu ada, saya hanya taat kepada Allah saja. Tapi ini kan ilmu berkembang. Datang orang-orang yang berkeinginan mempengaruhi kita, dia tidak meminta kita pindah agama, tapi dia akan mencoba mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi ini akan terjadi pergolakan yang demikian dahsyat. Ahli maksiat juga kampanye terus. Maka kalau kita di sini kan di bundaran HI dulu waktu masih aktif demo, itu orang-orang homo berkumpul kampanye supaya mereka diakui, dilindungi kan gitu. Orang-orang lesbi, coba mereka kampanye. Oleh karena itu, orang yang tidak punya iman yang kuat dan ilmu yang cukup, maka sangat mudah untuk bisa tergelincir. Makanya menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan utama. Hanya ilmu yang kemudian bisa dijadikan sebagai cahaya yang menerangi hidup kita, sehingga kita bisa membedakan ini yang tidak baik, ini yang baik, ini yang halal, ini yang haram. Sedikit pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hukum-hukum perbuatan. Itu dalam rangka agar kita memastikan bahwa perbuatan kita tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar daripada agama Islam. Nah, kemudian di sini kan sesudah dunia ini alam akhirat. Ini ada surga, ada neraka. Ini udah terpisah gitu loh. Kalau di sini campur baur, menyatu ini semua, nanti disaring. Saringannya adalah di yaumul hisab, hari perhitungan. Allah akan menyeleksi. Allah akan menyeleksi amal setiap orang. Berdasarkan apa menyeleksi? Tentu Allah berdasarkan dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang sesuai surga, yang gak sesuai masuk neraka. Maka perjuangan kita untuk masuk surga itu di dunia, bukan di akhirat. Setelah kita mati udah selesai urusannya. Karena itulah kita semua harus sungguh-sungguh untuk bisa memastikan bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang mengantar kita menuju surga. Kalau salah-salah bisa kita terpengaruh dengan
orang-orang yang justru nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti lebih jauh di Al-Qur'an kan sudah digambarkan. Ahli surga seperti apa, ahli neraka seperti apa. Nah, itu udah bisa kita identifikasi. Nah, jadi ini sekedar gambaran awal untuk memotivasi agar kita belajar agama itu harus benar-benar serius dan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan ilmu kita mampu mempertahankan iman dan amal kita supaya tetap berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, baik. Ini panjang sudah lumayan lebar. Saya ingin ulang skemanya dari pertemuan awal sampai yang terakhir kemarin. Nah, kira-kira itu begini skemanya, biar tidak ada yang dilupa ya. Ini penting ya. Jadi kalau kita bicara manusia sekarang kira-kira kurang lebih 7 miliar ya jumlahnya, 7 miliar. Manusia ini secara garis besar itu dibagi, ada yang beragama, ada yang tidak beragama ya. Manusia ada yang beragama, ada yang tidak beragama. Ini mereka memilih tentu sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, tapi sesuai dengan apa yang saya pelajari dan saya amati, sebetulnya faktor utama yang mempengaruhi orang itu dia beragama atau tidak beragama bukan karena menemukan alasan yang kuat, tapi lebih kepada kultur masyarakat. Coba misalkan kita ini, kalau kita dilahir di lingkungan orang yang tidak beragama, kira-kira kita akan beragama? Kemungkinan besar tidak beragama. Kenapa ini kita beragama semua? Karena nenek moyang kita semua beragama. Jadi pilihan seperti ini sebetulnya bukan pilihan yang benar, bukan pilihan yang kuat. Kita harus memastikan bahwa mengapa saya memilih beragama gitu loh. Alasannya harus kuat, yang tidak bisa dipengaruhi oleh pikiran apapun juga, sehingga bertemu dengan orang yang tidak beragama sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa terpengaruh. Sekarang banyak orang terpengaruh untuk tidak beragama, banyak di kampus-kampus itu banyak sekali mahasiswa yang terpengaruh. Kalau dialog dia pilih tidak beragama. Sekarang kalau ditanya apa alasan kita beragama, nenek saya kebetulan beragama, bapak saya beragama, itu alasan saya lemah, tidak terlalu kuat. Ini nanti ada pembahasan khusus pada bab pembicaraan tentang akidah. Nanti kita akan perdalam sana. Ini saya bahas kerangkanya dulu. Yang beragama ini juga pilihannya banyak. Saya tidak perlu menyebut agama tertentu. Nanti kita dibilang lagi rasis atau menjelekkan agama lain. Kita sebut saja agama A, kan? Nah, ada agama A, kan? Ada agama B. Kalau Islam kita sebutlah ada Islam, kan? Ada agama C, agama. Kita ini semua adalah Muslim. Kita memilih agama Islam. Lagi-lagi pertanyaan sama. Mengapa kita ini semua memilih Islam? Gitu? Kenapa bukan agama A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan D, C? Hampir semua pemeluk agama, sebagian besarnya itu memilih agama bukan karena sadar dan dia bisa membuktikan bahwa pilihannya itu benar, tapi karena kultur masyarakat yang kemudian mengkondisikan dia otomatis menjadi pemeluk agama tertentu. Coba kalau kita orang tuanya bukan Islam, mungkin kita tidak aktif di sini, di tempat lain. Jadi semua pemeluk agama itu kan mengkondisikan anaknya sejak kecil. Kita misalkan di Islam, sejak kecil udah diajar ngaji,
diajar bawa ke masjid, dilarang mempelajari agama lain, otomatis pasti dia akan mengatakan hanya Islam yang benar, yang lain salah. Tapi bukan dengan proses sebuah pembuktian. Itu cuma sebuah doktrin, dogma yang kemudian doktrin yang membuat lalu kemudian tidak ada cara lain kecuali memilih agama. Kalau cara kita memiliki agama dengan seperti itu, maka sangat gampang kita untuk bisa berubah. Itulah yang menurut saya tadi saya ceritakan. Ada orang yang mengaku pernah jadi ustadz, belajar di pesantren, pandai mengaji, kemudian pindah agama. Ya karena pilih agamanya itu bukan karena sebuah dasar yang kuat, bahwa pilihannya adalah disertai dengan alasan yang kuat. Ini penting, karena ini kan sekarang media sosial terbuka sedemikian rupa, kampanye semua agama di media sosial luar biasa. Di sini kan daerah kita di sini apa ini namanya kampung sawah, itu kan banyak penduduk asli yang sudah berubah agamanya, kan? Kenapa bisa semudah itu? Karena waktu dia memilih agama Islam memang bukan lahir dari sebuah proses yang yakin dengan argumentasi yang kuat yang mengatakan bahwa ya memang adalah Islam yang benar. Ini saya kira sangat penting kita bangun basic kita sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang bisa menggoyahkan keyakinan kita terhadap agama kita. Cuma sekalian, kita sekarang memilih Islam sebagai agama kita, dan kita yakini bahwa hanya itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, ya. Yang diterima Allah hanya Islam. Dan banyak ayat lain sehingga kita yakin betul. Tetapi keyakinan kita yang seperti ini itu sebetulnya belum cukup, masih butuh pembuktian yang lebih konkret lagi bahwa klaim itu bukan klaim sepihak, tapi klaim yang bisa kita hadirkan, bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Sekarang apa yang kita ingin jadikan sebagai alat bukti bahwa ini kan mengklaim juga yang benar dia, yang masuk surga dia, ya. Agama ini juga mengatakan agamanya benar, yang masuk surga dia, kita ini masuk neraka, kan begitu. Hari ini 2 hari terakhir beredar di media sosial, ya kan? Seorang petinggi mengatakan semua agama sama di mata Tuhan. Coba, ini kan luar biasa. Kalau semua agama sama di mata pengenuknya itu iya, tapi siapa yang bisa kemudian mempertanggungjawabkan kalimat seperti ini dengan mengatakan semua agama sama di mata Tuhan? Ini penyesatan-penyesatan, dan yang berbicara ini bukan orang yang anak jalanan itu loh, orang yang punya posisi, sehingga ketika orang yang tidak punya ilmu yang kuat bisa saja dia lalu kemudian terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah sekarang apa yang bisa kita jadikan sebagai alat yang paling kuat untuk mengatakan bahwa memang klaim agama kita yang benar bukan sekedar klaim buta, tapi memiliki dasar yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, sehingga keyakinan kita menjadi kuat. Yang paling gampang adalah kitab suci. Yang paling kita gampang diuji adalah kitab suci. Ini kan semua agama itu pasti punya kitab suci, ya. Kita punya kitab suci. Sekarang kita tinggal menguji apakah kitab suci kita ini, Al-Quran itu benar-benar dari wahyu Allah atau bukan. Kan banyak orientalis sudah mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu. Dari dulu orientalis selalu berusaha untuk melemahkan keyakinan umat Islam untuk mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu. Dan sekarang kan berkembang lagi. Siapa yang kemarin? Muhammad yang sudah ditangkap polisi. Nah itu kan luar biasa kan.
bagaimana dia bercerita tentang Al-Quran sebagai sebuah kebohongan. Ini kan luar biasa. Ini bukan tidak mungkin ada orang yang terpengaruh gitu loh. Bukan tidak mungkin ada yang terpengaruh. Nah, melalui proses yang seperti ini nanti kita jelasin, maka orang tidak akan pernah bisa mengindahkan ocehan-ocehan orang yang seperti ini. Nggak ada maknanya, nggak ada, bagi itu sampah gitu loh. Nggak ada arti sama sekali. Sekarang coba kita uji kitab suci dalamnya Al-Quran. Ini kan faktanya ada dalam jumlah 30 juz. Ada ya, Al-Quran ada 30 juz, bukan goib maksudnya. Konkret, fakta ada, bisa dibaca, bisa dilihat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kira-kira membuat Al-Quran itu? Coba sebutkan semua kemungkinan. Bagi orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu wahyu, coba sebutkan, kalau bukan wahyu siapa? Tuduhan pertama mereka akan mengatakan itu karangannya Nabi Muhammad. Dia akan mengatakan begitu. Mengapa? Karena Nabi Muhammad lah yang pertama kali mengenalkan Al-Quran kepada orang Arab. Jadi tuduhannya itu karangan Nabi Muhammad. Tuduhan yang kedua, karena Al-Quran turun di Arab dan berbahasa Arab, mereka mengatakan Al-Quran itu karangan orang-orang Arab. Ya, karangan orang Arab. Ya, kita buktikan. Yang ketiga siapa? Siapa lagi? Mungkin dibuat oleh orang Indonesia? Tidak mungkin. Ya, coba sebutkan saja. Silakan Anda sebut yang Anda anggap Al-Quran itu dibuat oleh siapa? Sebutkan saja. Kita persilahkan secara terbuka untuk menguji apakah itu tuduhan yang benar atau itu tuduhan yang mengada-ngada. Ya kan? Sekarang coba, ini 1400 tahun yang lalu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Mekah, Arab sana. Waktu itu kira-kira ilmu pengetahuan sudah maju? Belum. Sudah ada perguruan tinggi? Belum ada. Sudah ada fakultas kedokteran? Sudah ada fakultas sejarah, geografi? Belum ada semuanya. Hidup manusia sangat tradisional. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, mampu membuat sebuah karangan yang isinya sampai hari ini tidak bisa diurai rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya oleh ilmuwan-ilmuwan mutakhir sekalipun. Al-Quran berbicara tentang proses lahirnya manusia. Dari mana Nabi Muhammad belajar tentang kedokteran? Kok bisa cerita sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi gumpalan darah sekian hari, kemudian terjadi terbentuk tulang sekian hari kemudian? Dari mana Nabi Muhammad belajar ilmu kedokteran? Itu aku belum ada sekolah. Ini isi Al-Quran, semakin digali semakin membuktikan bahwa itu sejalan dengan temuan-temuan mutakhir hari ini. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa membaca dituduh mengarang sebuah kitab yang mengandung isi yang sangat luar biasa seperti itu? Habibie saja yang katanya IQ-nya paling tinggi hanya mampu membuat pesawat, tidak mampu membuat yang lain. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berbicara tentang alam di luar alam nyata, alam gaib diceritakan, langit diceritakan. Dari mana Nabi Muhammad belajar? Nabi Muhammad berbicara tentang
alam akhirat, surga dan neraka. Dari mana Nabi Muhammad mendapat cerita itu? Ada seorang ahli penyakit kulit di Thailand, waktu itu saya pernah baca, hanya membahas satu ayat saja. Mengapa di dalam neraka itu orang setelah kulitnya hangus dibuat kulit yang baru, dibakar lagi, hangus, dibakar lagi, dan seterusnya terus berulang. Itu yang dia kaji, lalu kemudian dia takjub, akhirnya dia pun masuk Islam. Karena orang dibakar neraka itu kan tujuannya itu disakiti. Kalau kulit lapisan luar sudah hangus, sebetulnya sudah tidak sakit. Maka biar sakit, sempurnakan kulitnya lagi, dibakar lagi biar sakit lagi. Gara-gara itu saja dia sudah terheran-heran bahwa bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa bercerita tentang sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dikarang oleh manusia manapun juga. Belum kita kaji lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Semakin dikaji, Al-Quran itu semakin menakjubkan isinya, membuat manusia semakin tidak mampu ya berkutik di bawah kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum orang menemukan atom, zarah, Al-Quran sudah menyebut. Coba, dari mana Nabi Muhammad bicara belajar teknologi kimia? Kok bisa berbicara tentang itu? Jadi tuduhan mereka bahwa Al-Quran dikarang oleh Muhammad itu batal dengan sendirinya, tidak bisa dipercaya dan tidak masuk akal. Gak mungkin, tidak logis, tidak bisa masuk logika kita. Kalau Al-Quran itu dikarang oleh, banyak lagi yang bisa kita ajukan sebagai bukti bantahan bahwa tuduhan Anda mengatakan Al-Quran dikarang Nabi Muhammad sama sekali tidak bisa diterima oleh akal sehat, tidak bisa. Sekarang yang kedua, dibikin oleh orang Arab. Siapa yang kira-kira paling mungkin bisa membuat Al-Quran orang Arab? Tokoh-tokoh mereka pasti, cendekiawan mereka, intelektual mereka. Coba perhatikan sejarahnya. Justru mereka ini semua menolak Al-Quran. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan awalnya. Bagaimana mungkin Al-Quran dibuat oleh orang Arab yang isinya menolak Tuhannya orang Arab, memaki-maki Tuhan yang disembah orang Arab? Kan tidak mungkin. Menolak tradisi orang Arab. Kalau seandainya Al-Quran dibuat oleh orang Arab, sudah pasti sesuai dengan tradisi orang Arab, sesuai dengan keinginan Tuhan orang Arab. Ini semua tradisi Arab ini justru ditentang oleh Al-Quran. Karena itu Al-Quran ditolak oleh mereka gitu loh. Jadi tuduhan mereka dibikin oleh orang Arab sangat tidak bisa diterima. Faktanya justru orang Arab yang menolak Al-Quran itu. Kisah yang menarik, kisahnya Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang yang sangat pintar di bidang sastra. Ya, dia kepala dusun lah, kepala suku Dausi di luar kota Mekah. Dia seorang tokoh yang sangat punya pengaruh. Suatu ketika dia mau masuk kota Mekah. Ini tokoh-tokoh orang Arab khawatir, wah ini kalau Tufail masuk Mekah ketemu Muhammad, ini bisa terpengaruh. Ini kalau terpengaruh, satu kampung bisa masuk Islam itu. Nah, makanya tokoh-tokoh ini tadi sebelum Tufail masuk, dia cegat, dia omongin, lo Tufail mau masuk ini Mekah, di sini ada orang yang namanya Muhammad, ini pengacau, jangan sampai ketemu dengan dia. Ini ahli sihir dia, ini sudah mengacaukan keadaan kita di Mekah ini, bawa ajaran yang sesat. Anda saya ingatkan, jangan sama sekali ketemu yang namanya Muhammad. Kalau ketemu, Anda bisa terpengaruh dengan dia. Maka Tufail mengatakan, saya berjanji tidak akan bertemu. Kalaupun terpaksa bertemu, saya akan tutup telinga saya dengan kapas, supaya saya tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu. Nah, masuklah kota Mekah, ya. Biasa orang Mekah, Arab itu masuk sana pasti tawaf di Ka'bah gitu loh. Yang kebetulan ada Nabi Muhammad di sana.
Begitu dia lihat, wah ini yang namanya Muhammad ini, ya kan, sedang membaca Al-Quran. Tufail mendengar samar-samar, wah, apa yang dibaca ini orang ini ya? Kemudian dia merenung, saya ini orang ahli sastra, saya ini tokoh, bukan orang buta huruf. Kalau yang dibaca Muhammad itu benar, saya pasti tahu itu benar. Dan kalau yang dibaca itu salah, saya pasti tahu itu salah. Nah, ya kan? Kenapa saya tidak dengarkan sekalian, biar jelas? Dia buka penutup telinganya, dia dengar. Wah, begitu dari awal sampai akhir dia dengar, dia tidak bisa berkata apa-apa. Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, dia ikut dari belakang. Sampai di rumahnya, ya Muhammad, saya mendapat kabar Anda begini, tapi saya dengar tadi apa yang Anda baca sungguh sangat luar biasa. Muhammad, jelaskan kepada saya apa yang Anda baca. Dijelasin. Tidak ada pilihan bagi Tufail yang berpikir kecuali mengatakan Anda benar dan saya ikut pada Anda. Itu yang dimaksud dengan orang memilih agama bukan karena tradisi, bukan karena nenek moyang, tetapi sebuah kesadaran bahwa yang dibawa oleh Muhammad itu pasti benar, dengan argumentasi bahwa bacaannya tidak pernah didengar dan tidak mungkin dibuat oleh manusia biasa. Satu-satunya kitab suci yang bisa dipertanyakan keasliannya sampai hari dan sampai hari kiamat Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang bisa dibaca di paling banyak orang setiap hari Al-Quran. Paling banyak bisa dihafal orang adalah Al-Quran. Anak umur 2,5 tahun bisa hafal Quran 70 juz. Anak lumpuh total otaknya bisa hafal Al-Quran. Coba. Orang buta bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Coba. Apa kalau buka Al-Quran itu sebuah mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad, tidak mungkin dia dikarang oleh orang Arab, bertentangan dengan Tuhannya orang Arab, bertentangan dengan tradisinya orang Arab, bertentangan dengan keinginan tokoh-tokoh orang Arab. Lalu dari mana Al-Quran itu? Tidak ada kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang benar. Coba kalau ini kita mau buktikan, gampang sekali. Itu dikarang oleh siapa? Ada di situ pengarangnya. Bagaimana mungkin orang berbicara tentang Tuhan yang gaib kalau dia bukan karena Tuhan yang memberikan informasi kepada dia? Jadi kitab suci tidak bisa dikarang. Kalau dia ngarang, kita pun bisa ngarang, kan begitu. Kalau dia bisa ngarang kitab suci, apa bedanya dengan kita bisa ngarang juga, kan? Ya saya begini, saya bermimpi dapat, kita juga bisa cerita begitu. Kalau itu dasarnya, setiap orang akhirnya bisa begitu. Makanya banyak nabi palsu. Dia hanya sekadar bahasanya hanya mimpi, bermodalkan mimpi, dibilang dapat wahyu. Enggak bisa. Harus dibuktikan. Apa buktinya, apa dasarnya? Kalau mimpi, kita juga bisa mimpi, kan begitu. Apa beda saya dengan Anda yang bisa mimpi? Jadi klaim-klaim begini itu sampah, nggak akan pernah bisa mempengaruhi kita. Nah ini dulu yang kita bangun ya. Nanti ada proses-proses berikutnya. Kita kuatkan dulu ini supaya kita punya di dalam agama ini kenyamanan. Memeluk agama itu nyaman gitu loh, bukan beban. Sehingga beribadah itu enak, nyaman, bukan beban ya. Kalau sudah basicnya kita bangun dengan kuat. Tapi saya kira ini waktunya terlalu cepat. Ya insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan masih skema-skema. Ada beberapa skema yang nanti akan saya sampaikan ke depan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan sebetulnya bisa ditulis, bisa disimpan. Nanti kita bisa bahas pada kesempatan-kesempatan tertentu. Baik, saya kira cukup sebentar sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian yang sangat menarik, bawahnya terbatas untuk para hari sampai saat insyaallah tadi apa yang disampaikan